itu sendiri menganggapnya gimana Pak? Jadi permohonan penangguhan penahanan itu hak dari tersangka, dan dalam hal ini melalui pengacaranya. Jadi siapa saja boleh. Kewenangan itu sekarang ada pada pihak majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Jadi diterima tidaknya sangat bergantung kepada majelis hakim yang sekarang memeriksa dan mengadili perkara ini. Mereka yang akan memutuskan menerima atau menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut. Nah, tanggapan kami ya sebaiknya ditolak. Ya, alasan kemanusiaan itu semua orang bisa buat. Ya, tetapi perlu kita kasih tahu bahwa di luar sana, Anda lihat kasusnya Ibu Putri siapa itu? PC ya, Putri Chandrawati ya, istrinya Sambo ya. Dia juga punya anak kecil juga kan, tapi ditahan juga. Ya, jadi tidak ada alasan ya yang patut kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menangguhkan penahanan itu. Kenapa? Nah, kita sudah tahu bahwa kecenderungan dari Nikita Mirzani adalah melawan petugas dan cenderung tidak kooperatif. Itu sudah terbukti. Anda buka aja di Google, semuanya sudah keluar. Bagaimana cara dia menolak menghadiri pemeriksaan pada awalnya, lalu menentang petugas, lalu mengata-ngatai jaksa. Ya, itu semua adalah catatan elektronik yang tidak bisa dihapuskan. Berarti itu semua akan memberatkan Niki ya, akan memberatkan dia Bang? Nah, tergantung sikapnya nanti di sidang di pengadilan. Ya. Kita menduga yang akan memberatkan adalah tentunya karena dia mantan seorang terpidana, artinya residivis yang sudah pernah dihukum, sudah pernah dipenjara. Nah, itu biasanya orang yang residivis atau mantan narapidana itu biasanya kalau melakukan lagi sebuah tindak pidana lalu kemudian harus disidangkan lagi, maka biasanya itu akan menjadi faktor pertimbangan yang memberatkan oleh majelis hakim. Dan nanti kita lihat seperti apa pertimbangan majelis hakim. Baik Bang, tanggal 21 ini kabarnya sidang kedua akan berlangsung. Dari pihak Dito sendiri akankah menghadirkan Dito yang akan hadir gitu Bang? Jadi dari pihak salah satu orang yang mungkin ada saksi dari Dito sendiri. Jadi begini, sidang hari Senin nanti itu kan eksepsi dari pihak tersangka. Jadi itu bukan pihak dari korban. Jadi setelah eksepsi dari pihak pengacaranya di kita, tentu akan ada lagi tanggapan dari pihak jaksa penuntut umum atas eksepsi yang diberikan oleh pengacara Nikita Mirzani. Jadi itu hak mereka, silakan aja. Dan pada level itu tidak ada satu keharusan atau satu kewajiban untuk Mas Dito dan kuasa hukumnya hadir. Memang tidak, bukan di situ tempatnya untuk hadir. Bang, mungkin sedikit sakit hati apa, kekecewaan apa sih Bang dari Mas Dito sampai akhirnya ini adalah akhirnya Nikita Mirzani melewati masa tahanannya dan sudah dipersidangkan. Kalau boleh tahu ada nggak sih Bang yang Abang tahu dari mungkin cerita dari Mas Dito sendiri seperti apa? Dari gini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu, kan ada siaran langsung itu waktu dibacakan dakwaannya. Memposting, mengambil foto orang tanpa izin, lalu menaruh kata-kata yang Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru postingan itu yang bermasalah. Ya, justru postingan itu yang menista, justru postingan itu yang merendahkan martabat orang lain. Karena itu dia memenuhi pasal 27 ayat 3. Ya kan begitu. Jadi jangan dibolak-balik kalau kita berpikirnya. Ya, sekali lagi saya tandaskan bahwa tidak ada sakit hati, tidak ada balas dendam. Ini proses hukum biasa. Ya, yang memang harus ditempuh oleh siapapun yang melanggar hukum, termasuk Nikita Mirzani. Ya, begitu. Tapi ada dampak sendiri nggak sih yang Dito terima gitu akibat postingan tersebut dibilang pembohong, PHP dan sebagainya? Ya, tentu seperti saya katakan nama baiknya yang telah dirusak oleh Nikita Mirzani. Nama baik itu mahal loh. Reputasi bisnis orang, reputasi pribadi orang itu jauh lebih mahal, tidak bisa dinilai dengan uang. Itu yang sekarang diperjuangkan. Supaya apa? Supaya siapapun termasuk Nikita Mirzani lain kali berhati-hati dalam memposting. Itu saja.
Jangan seenaknya mencomot, mengambil foto atau gambar orang lain lalu memberi kata-kata yang menghina orang lain. Itu yang melanggar undang-undang dan tidak boleh dilakukan oleh pihak siapapun terhadap pihak manapun. Ya. Oke, Bang, balik lagi ke mekanisme sidang. Seumpamanya nanti ketika Mas Dito dibutuhkan keterangannya ke pengadilan, bisa nggak sih untuk hadir? Semua itu tergantung pada jaksa penuntut umum. Ya, kita tidak ada kepentingan untuk menghadirkan Mas Dito di pengadilan. Adalah kepentingan dan tanggung jawab jaksa penuntut umum. Ya, jadi kita serahkan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum. Ya. Mungkin salah satu tujuan dari Mas Dito sendiri adalah salah satunya mungkin ingin membuat efek jerah terhadap Nikita Mirzani atau seperti apa, Bang? Karena jauh sebelumnya mereka itu kenal atau nggak sih, Bang? Dalam artian ada nggak Mas Dito itu cerita ke Bang seperti apa? Jadi kalau Mas Dito sendiri sih ngomong ke kita tidak pernah melakukan hubungan bisnis, pertemanan, kenal juga enggak, ya sama sekali nggak kenal sih, Mbak. Mungkin Mas Dito juga bingung gitu loh, kenapa orang ini tiba-tiba bisa nyerang gitu kan. Terus ada apa, si Nikita bilang Mas Dito apa ngirimin karangan bunga apa katanya kan. Nah itu yang di luar akal sehat, kenal aja enggak kan gitu. Jadi nggak tahu lah, Mas Dito juga nggak paham gitu loh kenapa orang ini bisa menghina menista seperti ini gitu sebelumnya. Gitu, Mbak. Nah, klarifikasi aja, sempat pernah waktu itu Nikita Mirzani juga mengatakan banyak orang yang mendatangi dia preman-preman seperti itu gitu, sampai kemarin sebelum persidangan juga ada salah satu orang yang juga ingin masuk membesuk yang orang tanpa dikenal pada saat itu. Memang ada seperti apa sih, Bang? Benar nggak sih, Bang, ada orang-orang yang mungkin yang ingin pansos bisa dibilang seperti itu atau ikut campur di luar dari kapasitas seorang pengacara dan tim lawyer ataupun dari Mas Dito sendiri? Nah itu Ya, jadi begini ya. bisa jadi aja. Kita tim hukum ataupun timnya Mas Dito tidak pernah melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji seperti itu. Jadi kalau ada pihak lain yang melakukan seperti itu, silakan aja ambil langkah hukum yang dianggap perlu, laporkan bila perlu ke pihak kepolisian. Kita tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada degradasi martabat orang lain atau menurunkan atau mengancam orang, menyerang orang. Tidak, kita tidak punya sikap seperti itu. Nah, kalau ada yang merasa seperti itu, kami pastikan itu bukan pihak dari Mas Dito dan bukan pihak tim lawyer juga. Nah, kalau ada yang mengalami itu, silakan lapor kepada pihak kepolisian. Itu saja.